Halo, kembali lagi di channel kami. Nah, jadi hari ini kita akan tutorial gimana cara perakitan mesin kulit lumpia dan cara pengoperasiannya. Kurang lebihnya seperti itu. Tonton awal sampai akhir, jangan di skip. Nanti kita akan lanjut ke tutorial pertamanya. Nah, tutorial yang pertama kita akan pasang kaki meja mesin kulit lumpia atau bisa dibilang konveyor. Nah, di sini siapkan kunci 12 ya teman-teman. Di sini ada dua baut kanan kiri. Nah, untuk ringnya itu atas bawah ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk tutorial yang kedua kita akan pasang ke mesinnya. Nah, ini terdapat gear ya teman-teman. Gear ini harus pas sama gear yang di mesinnya kulit lumpia ini. Nah, seperti ini bisa dilihat. Nah, di bawah ini terdapat dua baut ya teman-teman, dipaskan sama lubangnya. Terus untuk kuncinya kunci 12. Nah, untuk tutorial ketiga kita pasang tandon adonannya. Nah, posisinya seperti ini kurang lebihnya. Terus pasang selang adonannya, jangan terlalu masuk, secukupnya saja. Terus terdapat klem, nanti kita kencangin supaya tidak lepas ya teman-teman. Nah, terus ujungnya selang ini ambil kerannya, terus masukkan, dikasih klem, terus dikencangi ya teman-teman, seperti ini. Nah, tutorial yang ketiga pemasangan selang kompor. Nanti klemnya kalau kekencangan dikendurkan dulu, baru dimasukkan ke dalam kompornya. Nanti baru dikencangin kayak ini ya teman-teman. Nah, ini terdapat 4 kompor. Nanti caranya sama seperti ini kurang lebihnya. Nah, untuk kompor pastikan semua tertutup ya teman-teman, yang dekat pipa kecil warna oranye ini jalurnya. Nah, ini nutupnya itu searah jarum jam. Terus untuk lawannya atau jalur gasnya itu harus dibuka ya teman-teman. Cara bukanya itu berlawanan arah jarum jam. Nah, kurang lebihnya seperti itu.
Terus untuk regulatornya jangan lupa dipasang ya teman-teman. Nah, untuk menyalakan mesinnya colokkan stop kontak terus diputar. Kalau udah nyala kayak gini, nanti pencet tombol hijau yang tulisannya run ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk speednya 25 aja, speed awal. Nah, sekarang kita buka gasnya sedikit saja, gak usah terlalu full. Nah, kita nyalakan apinya. Nah, kayak gini. Nah, kecil kan apinya. Nah, misal apinya nggak biru, nanti ada penyetelnya teman-teman. Jika apinya warna merah, ini kan tertutup. Nah, ini kan apinya merah. Nah, kalau mau biru kita buka aja teman-teman. Nah, kayak gini setelannya. Nah, untuk kompor bagian depan kan ada dua, ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, yang masuk ini harus ditutup ya teman-teman apinya, atau dimatikan. Nah, selanjutnya pemasangan kardus ini membutuhkan kabel tis. Caranya seperti ini, posisinya tepat di bawah bisa ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri nanti pas jadinya. Selanjutnya kita pasang baterai termogan ya teman-teman. Ini alat untuk pengukur suhunya. Nah, untuk termogan ini ada 3 tombol ya teman-teman. Nah, yang merah ini fungsinya untuk mengubah suhu. Nah, suhunya itu ada Celcius sama Fahrenheit. Nah, suhunya itu diubah ke Celcius ya teman-teman. Posisi termogan harus C. Nah, untuk tombol yang sebelah kanan ini untuk mematikan lampu sama menyalakan lampu ya teman-teman. Untuk yang kiri ini untuk menyalakan lasernya sama mematikan juga. Nah, selanjutnya kita setting cetakan. Nah, ini pelnya harus mepet ya teman-teman. Untuk caranya kita pakai kunci 17 kayak gini caranya. Nah, ini pelnya harus mepet ya teman-teman. Ini supaya bisa membersihkan cetakannya. Nah, ini harus melengkung sedikit kayak di video ini. Nah, selanjutnya ini kita meletakkan blower. Nah, ini blower posisinya paling bawah sendiri kayak gini ya teman-teman. Nanti kalau udah beroperasi, nanti letaknya di tengah-tengah teman-teman. Kalau belum produksi nanti dipinggirkan kayak gini. Nah, untuk resep adonannya cuman garam, air, sama tepung ya teman-teman. Nah, untuk caranya nanti masukkan air terlebih dahulu di timba,
terus dikasih garam, baru tepung ya teman-teman, baru lalu diaduk. Nah untuk takaran kita nggak bisa pastikan akurat berapa, karena kita by feeling ya teman-teman. Jadi untuk takaran itu 1:1, misal keenceran nanti ditambahi tepung, kalau misal kekentalan ditambahi air sedikit demi sedikit ya teman-teman, sampai menemukan kekentalan yang pas. Nah untuk kekentalan nanti kayak gini ya teman-teman, nanti kita cek kekentalannya kayak gimana. Terus untuk mengaduknya ini sampai tepungnya halus ya teman-teman, sampai nggak ada tepung yang kering, belum teraduk sampai rata. Nah untuk kekentalannya kayak gini ya teman-teman, bisa dicek. Nah kayak gini pokoknya kentalnya. Nah selanjutnya kita pasangkan keran ke dalam cetakan ini dalam kondisi tertutup ya kerannya. Terus untuk posisi cetakannya sejajar yang kayak di video ini ya teman-teman, dipastikan kayak gini sejajar. Nah terus kita baru masukkan adonan ke dalam tandon. Nah jika adonan sudah seperempat dari tandonnya, itu harus diisi lagi ya teman-teman. Tandon diusahakan nggak boleh habis adonannya. Nah semisal ada kejadian pisaunya renggang kayak gini, nah ini sebelahnya kan nggak renggang, nah ini harus mepet kayak gini ya teman-teman contohnya. Nah kalau renggang nanti tinggal disetel bautnya ini teman-teman, dikencengin bautnya kayak caranya kayak di video ini. Untuk kuncinya kunci 12 ya teman-teman. Untuk nyetelnya diusahakan pisau ini harus mepet rapet ya teman-teman, nggak ada renggang atau rongga sama sekali ya teman-teman. Nah kita cek suhu lagi. Nah ini suhunya minimal 80-an ke atas ya teman-teman, kanan kiri harus sama. Nah ini masih 60-an, di sini masih 50-an. Nah jadi yang sebelah kanan ini harus regulatornya harus dibuka sedikit supaya panasnya nanti pas ya teman-teman. Nah nanti kita tunggu sampai suhunya 80-an ke atas ya teman-teman, baru kita coba nyetak. Nah kita cek lagi suhunya. Nah ini ditekan terus ya teman-teman termogannya. Nah ini udah 80-an ke atas. Cek kanan kiri udah sama atau belum. Nah ini udah sama. Waktunya kita kecilkan kompornya ya teman-teman. Apinya dikecilkan kayak yang di video ini, kecilnya kayak segini ya teman-teman, bisa dicek di kompornya inilah ini. Nah apinya segitu. Nah selanjutnya kita buka keran adonannya ya teman-teman. Ini dimasukkan dulu kerannya. Nah ini dibuka, adonannya keluar sampai tunggu penuh ya teman-teman. Nah ini adonannya sudah masuk semua, diputar kayak gini, terus baru dimasukkan. Nah kita tes dulu segini ya teman-teman, lihat hasilnya dulu sudah matang atau belum. Nah kita cek dari depan kayak gini. Nah ternyata belum matang teman-teman, jadi panasnya masih kurang. Jadi kita nunggu lagi sampai panasnya benar-benar pas ya teman-teman. Nah ini masih jelek hasilnya. Emang gini teman-teman kalau awal. Nah ini suhu udah 90-an ya teman-teman, waktunya kita coba lagi. Nah kita masukkan, terus nanti kita tarik lagi ya teman-teman adonannya. Nah kita tarik. Nah kita lihat hasilnya dulu, hasilnya gimana, udah pas atau belum. Dirasa sudah pas, nanti kita akan cetak terus ya teman-teman. Nah ini hasilnya sudah bagus ya teman-teman.
Nah kalau udah hasilnya bagus ini, waktunya speed ditambahin ke 50 ya teman-teman. Terus gasnya dibuka full, apinya besar kayak gini pokoknya. Nah terus kalau ada adonan yang matang di pel atau cetakan, nanti dibersihkan dahulu ya teman-teman, kayak gini. Diambil yang matang, dibuang supaya nggak bolong-bolong kulitnya. Nah baru kalau udah dimasukkan, keran adonan mulai dibuka terus ya teman-teman, supaya adonannya ngalir terus, soalnya kan nyetak terus ini ya teman-teman. Kalau nyoba-nyoba aja ditutup aja. Terus jangan lupa di kardusnya ini, di bawah pisau ini harus dikasih tepung ya teman-teman. Nah supaya tidak lengket ya teman-teman, biar keluarnya enak, kurang lebihnya seperti itu. Nah untuk kompor yang dimatikan tadi, yang bagian masuk depan, itu waktunya kita nyalain ya teman-teman. Nah ini udah nyala ya teman-teman, jadi kalau udah cetaknya bagus baru dinyalain. Nah misal teman-teman mau cetak kering, tinggal dikurangin speednya. Kalau mau cetak basah, tinggal ditambahin speednya. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kering itu speednya berkurang, kalau mau basah itu speednya cepat ya teman-teman. I was so sure of our love. I never thought of any reason, a doubt about us, and now I'm right back at the start. Halfway through a bottle, baby, and nothing. Nah misal teman-teman mengalami kejadian kayak gini, jadi ini adonannya habis ya teman-teman. Nah ini tandanya adonannya sudah habis, jadi dia nggak nyetak, hasilnya kayak gini teman-teman. Nah dia adonannya kurang, jadi hasilnya jelek. Nah sekian, terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton tutorialnya awal sampai akhir. Sangat mudah bukan untuk tutorialnya, mudah dipahami dan mudah dimengerti. Misal jika minat membeli mesin, bisa hubungi nomor di video atau langsung aja datang ke bengkel kita.